Pada sesi ini kita akan melihat fitur-fitur apa saja yang ada pada menu transaksi. Bisa kita perhatikan ada dua fitur, yaitu barang masuk dan barang keluar. Pada barang masuk yang harus kita pelajari adalah yang pertama bagaimana cara meregistrasi, kemudian melakukan proses timbangan, dan terakhir melakukan pembayaran. Sedangkan pada barang keluar, kita bisa lihat ada dua menu, yaitu proses penimbangan barang keluar dan rilis kapal. Namun pada sesi ini kita akan fokus pada proses barang masuk. Barang masuk itu diawali dari penginputan form registrasi. Pada form registrasi ini kita bisa mencari daftar pelanggan atau melakukan penginputan baru. Langsung saja kita buat skenario. Misalkan sekarang datang pelanggan, katakanlah kendaraan datang ini membawa muatan, kemudian kita akan menanyakan nama pelanggannya, atau kalau kita sudah kenal mungkin kita bisa tinggal melakukan pencarian jika datanya sudah ada. Tapi jika datanya belum ada, maka kita bisa melakukan penginputan pelanggan baru. Itu perbedaannya. Tombol pencarian ini adalah untuk mencari pelanggan yang sudah terregister atau sudah ada di database kita, sedangkan pelanggan baru jika yang datang mengantarkan itu datanya belum ada. Saya akan coba misalkan input PT coba Jalan Melati Dumai, misalkan 0761 ini ya, sedangkan nomor rekening, nama pemilik bank ini boleh diisi pada saat ini atau nanti direkap kembali juga boleh. Kalau seandainya sempat diisi pada saat ini juga bagus ya. Misalkan kalau tidak maka nanti saja. Misalkan ini saya simpan saja. Oke. Lalu kita cari PT itu. Coba tekan enter, maka akan berada pada pilihan status. Apakah barang ini statusnya antar atau jemput? Dalam skenario tadi jelas ya, bahwasanya statusnya adalah diantar. Jika diantar, ketika tekan enter, maka kita akan diharuskan mengisi nomor polisi kendaraan yang mengantar. Tetapi jika statusnya di sini adalah jemput, maka kita diharuskan mencari nama atau daftar kendaraan yang digunakan untuk menjemput barang itu. Ini adalah daftar aset perusahaan kita. Oke, saya akan coba menganggap inilah barangnya diantar. Kemudian saya tekan enter, isikan BM, enter. Oke, sekarang kita perhatikan ini data sudah masuk ya di daftar pendaftaran timbang. Maka kita bisa menemukan kode ya, 2112020001. Ini yang nanti kita sebut sebagai kode timbangan yang kita gunakan untuk menarik data pada proses penimbangan. Oke, jika data itu sudah kita register, maka kita bisa langsung mengakses menu timbangan masuk. Bisa kita lihat ya di sini weight 1840. Ini adalah nanti nilai otomatis yang akan dibaca secara langsung pada indikator. Artinya kan ketika sampai di tahap ini mobil sudah naik ya, atau mobil kita suruh naik ke timbangan, atau mobil itu sudah berada di timbangan, kita klik call, kita pilih datanya. Bisa diperhatikan ketika kita memilih kode timbangan, maka di sisi kanannya nama pelanggannya keluar, dari mana berasalnya, nomor polisinya juga tampil, dan siapa admin timbang juga akan muncul secara otomatis. Oke, cara penimbangan sangat mudah ya. Jadi memang sangat membantu user atau admin timbang nantinya, karena tinggal cukup klik timbang 1, kemudian pilih nih barang yang dibawanya apa. Misalkan HVS putih. Kemudian klik timbang, simpan. Selesai. Cukup sampai di situ. Kemudian nanti jika ada mobil di belakangnya, panggil saja, silakan mereka naik, kemudian kita pilih kode timbangnya. Artinya nanti jika di sini sudah kita register beberapa data, sampai di sini kita tinggal memanggil datanya saja. Panggil timbang. Seperti itu. Selanjutnya tentu mobil yang sudah kita timbang tadi muatannya dibongkar ya. Muatan dibongkar, lalu kita timbang taranya. Maka mobil itu nanti akan naik kembali ke timbangan kan. Nah, ketika naik ke timbangan, kita tinggal panggil datanya saja. Panggil, kemudian nanti sudah jelas nih. Sistem akan memperlihatkan atau memberi tanda warna kuning. Kita klik timbang 1 tadi ya. Kemudian kita anggap taranya itu ada 750 kg. Kita timbang, simpan, selesai. Dengan demikian maka prosesnya itu sudah selesai.
maka nanti perhitungan harga dan lain sebagainya juga selesai. Itu dia contoh proses penimbangan. Apakah data yang sudah kita timbang ini akan muncul di pembayaran? Harusnya tidak. Oke, tidak tampil ya. Kenapa tidak tampil? Karena prosesnya belum di check out. Artinya, selagi proses itu belum di check out, maka data tidak akan terkirim ke bagian pembayaran. Coba kita perhatikan di timbangan masuk. Ketika kita klik call, nah data tadi masih ada. Kenapa? Karena belum di check out. Langsung saja kita coba check out ya. Artinya ketika di check out transaksi, maka selesai. Kita check out transaksi, akan muncul struk seperti ini. Struk ini nanti apakah perlu ditampilkan atau tidak, itu mudah saja. Nah, jika tidak ditampilkan, maka ketika klik check out transaksi, maka data langsung tersimpan, tanpa harus menampilkan struk ini. Selanjutnya kita cek pembayaran. Nah, ketika kita mengakses pembayaran, maka kita bisa melihat data tersebut masuk di grid ini. Data transaksi belum lunas. Tanggalnya tanggal berapa ya, kemudian totalnya berapa, dan sisa pembayarannya juga bisa kelihatan pada form ini. Sebelum kita membahas lanjut masalah di bagian pembayaran, mungkin kita akan coba beberapa kondisi yang berbeda. Saya akan coba input pendaftaran lagi. Input antar BM222AC. Atau saya input aja beberapa ya, beberapa pelanggan. PT Alam antar BM33333AC. Oke, ini artinya ada 2 pelanggan yang sudah ngantri nih, menunggu yang akan ditimbang. Kemudian kita klik timbangan masuk. Kita bisa call 2, kemudian kita klik timbangan masuk. Nah, kemudian kita pilih jenis barang. Jika kartonnya lembab atau barang-barang yang lembab ya, kita klik, maka akan muncul jendela baru. Di sini kita bisa memilih berapa persentasenya. Sedangkan jika barangnya barang yang lain, maka itu tidak akan muncul jendela seperti itu. Oke, langsung aja ya kita coba lagi. Misalkan sekarang ada 2 kendaraan yang ngantri nih. Yang pertama 02 sama 03. Kita proses 02 timbangan. Kita pilih HVS warna, timbang, simpan. Selesai. Kemudian ada lagi yang di belakang mobilnya, kita suruh naik ke atas, kemudian kita timbang ya, timbangan 1, dan ternyata ini ada kondisi istimewa, dan ternyata ini barang ini perlu masuk keranjang terlebih dahulu, ya. Entah karena kondisi sesuatu hal yang diharuskan masuk keranjang, maka jangan lupa di checklist keranjangnya. Nih, kita checklist keranjang, artinya kita menandai bahwasanya transaksi ini masuk ke keranjang terlebih dahulu. Oke, kita pilih aja karton, kemudian kita timbang, kita simpan. Ini adalah kondisi istimewa. Pada kondisi istimewa ini, kita sudah memberikan tanda transaksi itu adalah transaksi keranjang. Sebelum keranjang itu diproses, maka dia akan terus menggantung pada form ini. Tujuannya adalah untuk penanda ya, sebagai penanda atau memberikan informasi kepada karyawan ada transaksi loh yang belum diselesaikan. Oke, kita akan selesaikan saja dulu transaksi normal tadi yang 002. Kita anggap kendaraannya sudah ditimbang ya, kendaraannya muatannya sudah dibongkar, kemudian kendaraan kosongnya ditimbang. Kita simpan saja, timbang, simpan, kemudian jangan lupa kita check out. Oke, beres. Harusnya di bagian pembayaran sudah muncul 2 transaksi. Sepertinya kondisi normal itu udah beres ya, nggak ada masalah. Sekarang kita kembali bagaimana cara menyelesaikan barang yang dalam status keranjang itu. Kita kembali, seharusnya hanya tinggal 1 transaksi yang keranjang. Nah, caranya pada yang transaksi ini tidak perlu diotak-atik lagi. Jika barang itu sudah masuk di keranjang, kemudian keranjangnya ditimbang, ya, maka kita akan prosesnya di timbangan 2. Oke. Pada timbangan 2, proses penimbangan ini tergantung dari prosedur yang diterapkan. Kalau dalam logika yang dirancang ini bisa aja nanti yang bruto ini adalah ketika kita menimbang barang HVS putih ini setelah dipilah tadi ya. Kan ada 3 barang kita pilah, artinya dalam timbangan itu hanya HVS putih.
kita timbang dengan keranjangnya, maka dapat brutonya 1840. Seperti itu ya. Nah, kemudian misalkan kita ingin menghitung taranya, artinya keranjangnya aja yang ditimbang, maka nanti kita dapat netonya. Ini nanti bisa dilakukan pembahasan lanjut, itu mudah ya, itu tergantung cara kita, strategi dalam proses penimbangannya. Yang penting pada aplikasi ini kita sudah bisa menandakan mana transaksi itu keranjang atau bukan. Dalam hal ini saya akan mengasumsikan setelah barang itu dipilah, kemudian HVS putih saja yang dalam keranjang ditimbang tadi beratnya 1840, kemudian ketika ditimbang keranjangnya aja ternyata 750, maka diperoleh netonya sebesar 1090. Nanti jika untuk barang kedua silakan gunakan timbangan ketiga, timbangan keempat, timbangan kelima. Yang penting keranjangnya jangan di checklist, karena ini merupakan barang unboxing ya. Nanti kita membuka barang dari keranjang yang barangnya itu macam-macam tadi. Masalah terkait keranjang ini itu nanti akan diselesaikan, atau sebenarnya ini sudah cocok. Kalau seandainya nanti belum cocok, itu akan kita temui ketika sudah soft launching. Jadi kan kita tahu soft launching itu kan proses pemasangan aplikasi untuk pengujian uji coba ya, belum diproduksi secara massal. Maka nanti sesuai jadwal kan ada waktu soft launching itu. Pada soft launching itu secara umum program ini sudah selesai, tetapi kita akan ujikan di lapangan. Sehingga nanti kita bisa lihat nih, mana tahapan-tahapan yang lebih efektif, maka proses itu yang akan kita gunakan, termasuk dalam kondisi penanganan barang keranjang ini. Waktu soft launching itu yang akan kita gunakan untuk melakukan testing, perbaikan, dan penyesuaian dengan kejadian-kejadian di lapangan. Selanjutnya, pertanyaannya mungkin, apakah barang yang keranjang ini bisa di check out? Bisa, tetapi saya sudah menandai ini transaksi keranjang. Jadi meskipun dia di check out, dia akan menggantung di sini. Kita akan coba. Kita akan check out transaksi ini. Check out. Selesai ya. Maka kalau kita lihat di bagian pembayaran dia sudah muncul. Tetapi di sini dia masih menggantung. Itu dia. Itu logikanya. Jadi terus memberikan informasi kepada karyawan bahwasanya barang ini adalah barang yang belum selesai gitu. Sedangkan kenapa dia boleh masuk ke pembayaran? Karena bisa jadi kita ingin membayar beberapa transaksi yang sudah beres. Nah itu. Makanya dia bisa masuk ke pembayaran. Jadi meskipun dia barang keranjang, kemudian perusahaan mau membayar, bisa. Karena dia sudah masuk ke pembayaran. Namun dia masih tetap menggantung di sini. Coba kita lihat, masih ada. Kapan dia akan hilang dari sini? Jika kita klik finish keranjang. Finish keranjang artinya barang yang keranjang tadi sudah selesai semua dipilah maupun dipilih. Baik, saya akan klik finish keranjang, kemudian saya klik yes. Maka di pembayaran ya tetap pasti muncul ya. Sedangkan di timbangan masuk, ketika kita klik dia sudah tidak ada lagi. Itu adalah logika-logika bagaimana menggunakan fitur barang masuk. Dan yang terakhir adalah pembayaran. Pada pembayaran memang sangat memudahkan bagi karyawan yang mengurus masalah pembayaran, karena data-data dari timbangan akan masuk secara otomatis di sini. Pertama, kita bisa membayar nih, misalkan transaksi yang satu ini, yang harus dibayar 10.900.000. Kita klik input pembayaran. Misalkan ada nggak pinjaman supir sebelumnya? Kalau nggak ada, enter saja. Jenis pembayarannya apa? Tunai atau transfer? Kalau transfer nanti kita akan diminta memilih nomor rekening. Jika tunai maka tidak perlu. Kita bayar misalkan 5 juta. Simpan. Oke, bisa kita lihat ya. Pada transaksi ini sudah dapat nih. Dibayarnya 5 juta. Sisa pembayaran tinggal 5.900.000. Artinya aplikasi ini benar-benar merekap transaksi sehingga dapat mudah dilacak maupun diketahui. Ketika kita klik histori pembayaran, maka akan diketahui nih, kita pernah bayar tanggal 2 Desember, jenis pembayaran tunai, jumlah dibayar berapa, dan lain sebagainya. Atau kita lunaskan, kita coba lunaskan ya, input pembayaran, kita lunaskan saja, tunai, kita isikan 5.900.000. Oke, bisa dilihat transaksi yang sudah lunas, dia tidak akan muncul pada form ini, sehingga memang mempermudah kita dalam memonitoring transaksi mana yang sudah dibayar ataupun yang belum dibayar.
Saya kira demikian. Terima kasih.